Ara yang artis itu. Bukan. Natali Au Au. Tadi nyimak Pak Ari di Yang Mbak bawah. Natali. Ya gimana Bang? Iya, itu Oten. Weh, mana Apa sih Bang? jodoh Ari sudah sampai. Natali Irian di mana ini? Di Irian tinggalnya ya Mbak Natalia. Enggak, di sini aja ya, tapi alhamdulillah sih ya. Suamiku sedang di rumah, dia tidak sedang dalam perjalanan jauh. Jadi nggak bisa kayak itu marilah kita memuaskan birahi. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di muslim juga nggak bisa, itu bisanya kalau oten. Muslim nggak bisa. Bisanya oten gitu. Iya, heran gimana nih tadi Pak Ari ya? Ini kan temanya oten bingung dengan Bible. Nah, saya dulu ini kan oten, sampai sekarang udah jadi mantan oten, itu pun ada aja yang bikin saya bingung itu ya. Kayak contohnya tadi Yeskiel 16 gitu kan. Apa itu maksudnya Tuhan kok punya istri? Istri. Iya. Apa itu maksudnya? Ayatnya di mana Tuhan punya, sejak kapan Tuhan punya istri? Itu dia Yeskiel 16. Ya sekitar 16 ada istri. Enggak bunda. Hah? Kalau Yesua itu Kok kemute? Kemute suaranya. itu tujuannya bukan datang untuk kawin mawin, tapi tujuannya datang untuk menyelamatkan. Kalau dibilang datang untuk kawin itu salah. Ayatnya di mana coba? Aku ada Bible sini nih, ayatnya di mana? Coba baca Yeskiel 16. Datang. Kok bisa ada sih? Enggak, kalau Iya, itu kok bisa ya? enggak, aku curiga tuh jangan-jangan itu kesalahan terjemahan aja tuh, Mbak. Oh. Iya, kemungkinan itu terjemahan yang salah. Coba aku baca, lihat dulu ya. Coba baca. Di ayat mana coba? Yeskiel 16. Itu satu perikop, itu satu sekop. Baca aja. Yes, bentar ya. Yeskiel 16. Yeskiel 16 ayat berapa, Mbak? Iya, itu judulnya coba dibaca dulu tuh judulnya. Yeskiel 16 ayat yang keberapa? Ya udah, yang ke-6 sampai 7. Sebenarnya itu satu perikop, tapi itu yang paling mengerikan 6 sampai 7 tuh. Ya aku baca ya. Istri yang tidak setia. Enggak, aku baca ya. Ini perikopnya itu Yerusalem, istri yang tidak setia. Ayat yang ke-6 ya. Dan ketika aku lewat di dekatmu dan melihat engkau yang menggeliat di dalam darahmu, maka aku berkata kepadamu, di dalam darahmu hiduplah ya. Aku berkata kepadamu, di dalam darahmu hiduplah. Ini mana di sini ayatnya menikah? Nih ya, aku tampilin ya. Yeskiel 16. Ya, ini judul perikopnya ya. Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ininya, aduhnya huruf besar ini istri Tuhan. Iya, enggak begini kalau istrinya di sini, Mbak, ini bukan makna yang sebenarnya. Oh. Nah, ini bukan makna yang sebenarnya di sini. Ini makna kiasan, kayak pohon ara yang tidak berbuah kan? Itu kiasan, kayak pohon ara tidak berbuah. Ini juga kiasan, Mbak. Oh gitu. Nah, Oh, ini canggih bukan. ya, canggih ya dia ya. Baru aja dia tahu ayatnya, dia langsung tahu artinya ya. Kok bisa ya? Padahal dia baru tahu dari saya loh, ada bunyi begini, dia langsung tahu artinya ya. Kok canggih ya? Iya, maksudnya istri yang tidak setia di sini maksudnya itu artinya pengikut Tuhan yang
melanggar firman Tuhan, tidak setia sama ajaran firman. Oh, itu penjelasan itu dari mana itu dapatnya? Iya kan, Ada datanya nggak? Yerusalem, Yerusalem ini kan apa, pusat kalau di Islam Ka'bah ya. Kalau di Islam ini Ka'bah. Pusatnya Islam kan di ke Ka'bah kan kalau berdoa kan. Enggak, ini tadi penjelasannya ini kiasan, ini Iya, maksudnya kiasan. istri yang tidak Kayak setia misal mengikuti Mbak itu. Mbak Natali yang cantik ini kan apa? Kayak pohon ara yang tidak berbuah itu kan makna kiasan. Ini kiasan juga, bukan Iya, makna yang sebenar. penjelasannya itu dapat dari mana? Iya kan dari judulnya aja kan, Yerusalem istri yang tidak setia. Ini Yerusalem ini kan kota di Israel. Mm-mm. Sebuah kota yang ada di Israel, dan di Yerusalem ini orang-orang Yahudi semua, Mbak. Orang-orang Yahudi semua pengikut Tuhan yang setia, tetapi ada yang tidak setia. Tidak setia itu melanggar firman Elohim. Itu dapat dari mana ya? Soalnya kalau saya baca ya, itu ini kan perkataan Tuhan nih kan ceritanya kan di ayat yang pertama aja kan, datanglah firman Tuhan kepadaku. Kan ini Iya, kata-katanya Tuhan. iya. Nah, Hai terus anak kita manusia, beritahukan kepada beritahukanlah Yerusalem. kepada Yerusalem tentang kekejiannya, dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman pada Yerusalem, asal usulmu dan kelahiranmu dan tanah Kanaan, ayahmu adalah orang Amori Ah, dan ibumu orang Hitit. nah, Begini, itu ada ayah, ada ibu, ayahnya orang atau bukan? ayahmu adalah orang Amori dan ibumu orang Orang. Hitit. Iya, Orang. Ini ternyata yang dimaksud istrinya Tuhan Anda ini ternyata kan katanya Yerusalem. Ternyata ada silsilahnya. Ayahnya ini orang Amori, ibunya iya, ini orang Heti. Kalau bapaknya iya, orang, ibunya orang, berarti anaknya orang enggak? iya. Orang. Berarti istri Tuhan orang enggak? Enggak, maksudnya Enggak jadi orang. begini. Enggak, maksudnya di sini, Mbak, yang punya keturunan itu hamba, bukan Elohim. Jadi Elohim itu tidak menikah dan tidak punya keturunan. Tetapi yang dimaksud di sini hamba-hamba Tuhan di sini, pengikutnya yang berkembang biak, yang menikah, bukan Elohimnya yang menikah. Kok tulisannya Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya ya? Ini Istrinya ini pun hurufnya ini begini, Mbak. besar nih. Kayak begini, yang pohon ara yang tidak berbuah kan, itu kan makna kiasan juga. Maksudnya pohon ara yang tidak berbuah ini maksudnya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oh, jadi ini Begitu. kiasan-kiasan aja gitu Iya. ya. Saya Jadi, nggak Mbak, maksain lah ya. jadi Mbak, kalau di Bible kami itu banyak makna-makna kiasan juga. Jadi Oh, bukan ini terus kalau gitu maksudnya di yang ketujuh ya. Ini buah dadamu sudah montok. Ini maksudnya kiasan menjelaskan apa ini buah dada sudah montok ini? itu di mana, di ketika kejadiannya. Bukan. Ya di situ. Di situ tadi di Yeskel 16. Baca deh yang ketujuh. Yeskel 16 ayat, coba Yang aku baca ketujuh dulu. itu masih deskripsi tentang spek-spek istrinya itu, speknya itu loh. Speknya itu buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh. Itu speknya. Yeskel berapa, Mbak? Yeskel berapa? Yeskel 16 yang ketujuh, baca deh. Ayat ketujuh coba. Ini kan masih di Yerusalem. Iya. Aku membuat engkau menjadi sangat banyak seperti tunas di ladang, dan engkau akan tumbuh dan menjadi besar, dan engkau tampil dengan perhiasan yang terindah. Buah dadamu mulai terbentuk dan rambutmu bertumbuh, tetapi engkau telanjang dan bugil. Telanjang. Dan aku lewati di dekatmu, dan aku melihat padamu, dan tampaklah usiamu adalah usia percintaan, dan aku membentangkan jubahku ke atasmu dan menutupi auratmu, dan aku bersumpah
Demikianlah. Aku bersumpah, usiamu sudah usut dan aku membentangkan jubahku ke atasmu dan menutup auratmu, dan aku bersumpah kepadamu dan masuklah ke dalam suatu perjanjian dengan engkau, firman Tuhan Yahweh, dan engkau menjadi milikku. Lalu aku mencuci engkau dengan air dan membasuh darimu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan kain yang bersulam kepadamu, dan aku memberikan engkau sandal dari kulit lumba-lumba. Lalu aku membalut engkau dengan lenan halus, dan aku menyelimutimu dengan kain sutra. Aku juga menghiasimu dengan perhiasan, dan aku memasang gelang di kedua tanganmu. Dan tukang itu ini Itu apa itu? maksudnya ini Yerusalem Israel yang tidak setia, maksudnya ini apa itu? Karena Apa itu? Apa Ini itu? Ayo, apa itu? Ayo, apa itu? kita jangan menjurus ini ke hal yang negatif. Kayaknya Mbak Saya Nathan nanya loh. Saya nanya loh, kok menjurus gimana sih? Saya nanya. Kan saya nggak ngertiin apa-apa. Saya nanya itu loh. Ini maksudnya apa ya? Kok sampai dikatakan enggak, buah dadamu, buah dadamu montok. ini puji-pujian ini artinya bukan ejekan lah, bukan ejekan tapi pujian. Kayak biasanya orang kan biasanya kan kalau orang sama pacarnya kan dia elu-elukan, bukan sama, misalnya kalau ada orang sama pacarnya kan, masa dia berdua sama pacarnya baru pasangannya itu dia ejek-ejek kan pasangan kan, iya. Kayak ini gitu. orang yang misalnya kayak orang lagi pacaran kan disanjung-sanjung lah begitu. Oh, jadi ini maksudnya Tuhan Anda lagi pacaran gitu? Ya, sama Mbak. Itu kalau sama umatnya yang setia disanjung-sanjung juga. Maksudnya kalau umat yang setia itu disanjung-sanjung, tapi kalau tidak setia itu di apa? Kata-kata yang tidak enak juga. Tapi tadi ini katanya ini nggak setia ya. Katanya tadi ini Yerusalem ini ternyata ini umatnya Tuhan yang nggak setia. Katanya kan gitu kan? Iya. Tapi kalau nggak setia kok Tuhan Anda sampai cinta birahi gitu gimana ya? Di 16:8-nya tuh cinta birahi loh. Ya nggak kayak lah. Enggak. Kalau Tuhan kami itu kalau kami di Kristen itu tujuannya datang ke dunia bukan untuk kawin mawil, bukan untuk asrap nafsu seksual begitu Mbak. Itu nggak ada sama sekali dalam yang datang ke dunia itu kan Tuhan di perjanjian baru kan? Iya. Nah, ini kan di perjanjian lama. Enggak, Beda Tuhannya. Begini, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu sama, orangnya pribadinya sama. Orangnya sama Bang Loding, sebungkus aja lah Bang Loding, ini udah masuk orangnya sama. Kalau salah kalau dibilang orang, kalau orang itu ciptaan, maksudnya Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru itu pribadinya sama, pribadi yang sama, tidak berbeda. Lanjut Bang Loding, lanjut aja Bang Loding, semakin mumet aku dengernya. lanjut Bang. Enggak begini Kak, kalau Tuhan itu Mbak Nata dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu sifatnya nggak berubah Mbak. Oh, nggak berubah. Ya, cuma manusia aja yang sifatnya berubah. Kalau Elohim itu sifatnya nggak pernah berubah dia. Oh, jangan-jangan apa gini? Ini aku nanya ya, bukan simpulkan ya. Sebentar sebelum ke Bang Loding, aku tanya. Malam, Bang Loding, ya, malam. Ibu Natalia. Ya malam. Pak Ari. Malam. Jadi Oke. Sebentar Pak Ari, sebentar Bang Ari, sebentar. Saya tanya satu aja, nanti saya bisa kembalikan ke Bang Loding ya. Soalnya ini juga udah malam, ntar lagi saya turun. Ini ya, tadi kan di Yeskiel 16 kan itu ada dada dan sebagainya ya. Tadi Pak Ari bilang Tuhan itu sifatnya ya tetap sama, tidak berubah katanya gitu. Apa jangan-jangan ini nubuatan Lukas 11:27 ya? Lukas 11:27 itu ada di mana Tuhan Anda itu suka sama cucu juga sih gitu kan dia kan minum cucu Mimi itu kalau kita lihat di Lukas 11:27 kan. Mau saya bacakan ya biar nggak bingung ya, biar nggak bertanya-tanya ya. Begini Mbak Natalia, aku kasih sebentar. Kalau di Yeskiel 16 tadi kan ada di mana Tuhan perjanjian lama itu menghadapi dada montok ya kan, yang itu kan perikopnya Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya. Ternyata speknya seperti itulah ya. Tapi kalau dibilang sifatnya tidak berubah, apa jangan-jangan apakah betul ini nubuatannya gitu? Katanya perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Apakah betul ini nubuatannya? Ketika Yesus masih berbicara
Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jadi ternyata di penggenapannya di perjanjian baru bahwa Tuhan Anda di perjanjian baru pun juga ya suka aja sama susu gitu loh. Nyusu gitu kan. Kan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi setelah diciptakan dia juga yang nyusu gitu kan. Dia juga yang sikat gitu. Gitu sih. Nah, gimana? Oke, dilanjut ya. Kalau Yesua itu Mbak, waktu bayi itu tidak menyusu, tidak disusui Maria loh. Jadi dia minum apa kalau nggak nyusu? Waktu Yesua itu bayi nggak disusui Maria, dia minum susu sapi Mbak sama madu. Itu ada ayatnya loh. Bang Loding, udah lanjut Bang Loding. Sama Pak Kripto. Iya, ini Lanjut. Mbak ini Natali, luar biasa. nggak pernah disusui loh sama Maria, nggak pernah. Berarti ini Ya, Mbak sabar, 127 sabar. salah kayaknya. Mbak minum susu sapi, Mbak Natali cuma minum susu sapi Masa sama Tuhan madu. minum susu Iya. sapi sembarang kau? Nggak minum ASI eksklusif ya dia ya. Waktu Yesua waktu masih bayi Mbak Natali itu minum susu sapi yang terbaik antara yang bagian di atas sama di bawah kan, dia itu minumnya yang bagian tengah-tengah itu yang terbaik itu baru Udahlah. dia minumnya madu loh, madu sama susu sapi yang terbaik itu yang bagian tengah-tengahnya itu kalau diendapkan kan susu sapi itu kan kalau diendapkan kan itu bagian tengahnya kan, bagian tengah susu sapi itu yang terbaik itu yang dia minum. Ya udah, Sama- aku izin turun tambah mumet dasku dengerinnya ya. Jadi Mbak Natali baru tahu ya, Mbak Natali sebentar aku pamit turun. Sabar, Iya, Ari. iya. baru tahu itu ya. Iya. Buat yang di YouTube ya, di YouTube Natali Riani, Hijrah Khadijah, dan juga YouTube-nya Bang Loading ya, PST Loading TV ya, masih live ya. Insya Allah kita live malam ini dan kedepannya. Jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTube PST Loading TV. Ya, aku pamit. Makasih banyak Bang Loading ya. Siap. Sering Makasih naik Bunda ya. Natali. Iya, Sering naik. buat Siap. Pak Kripto, Pak Ari, Pak Solata, semuanya ya, Pak Ciwe. Bang Loading, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Natali sudah mampir. Loading Makasih. ya, biar naik ya. Nah, sabar Ari tenang dulu, Ari mute. Iya sabar dulu, kita sambut satu-satu dulu Ari. Iya, selamat malam Pak Kripto, sehat selalu. Ya, selamat Ya, Pak malam, Kripto, ya, sama-sama. Siap, terima kasih sudah mampir di Komal saya. Semoga malam ini kehadiran kalian 4 orang di sini bisa memberikan edukasi buat saya dan bisa menambahkan wawasan saya di dalam pemahaman kekristenan karena saya catat selalu ya. Dan selamat malam Pak Solata. Siap. Selamat malam Pak Solata. Malam Dan semuanya. Siap. Terima kasih juga sudah hadir dan selamat malam Pak Long Tobing. Siap. Ya. Selamat malam Pak Lodi. Nah. Siap, selamat malam. Ya. Bagaimana di sini kita punya tema Oten bingung dengan Bible karena saya melihat ini sekarang Pak Kripto banyak sekali Oten-Oten ini mereka menjelaskan tentang ketuhanan mereka tapi tidak berlandaskan Bible sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus satu hakikat dengan Allah. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Kripto dulu sebelum kepada yang lain. Silakan Pak Kripto. Ya, terima kasih. Saya tetap berpaham bahwa Yesus itu hanya utusan, ya, bukan penjelmaan. Apalagi adalah Bapa. Ya. Saya Kristen dari umur 24 dibaptis, tapi saya sekolah Katolik dari SD. Ya, dan sudah berpuluh tahun saya belajar tentang kekristenan, baik bidat-bidat seperti Saksi Yehova, Christian Science, Protestan, ya, Mormon. Saya tetap berpegangan bahwa Yesus itu utusan. Begitu. Oke, luar biasa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa, dengan Allah bagaimana? Tidak bisa. Hakikat Oh, itu tidak bisa. berarti sesungguhnya. Kalau Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu bukan berarti dia mengakui dia adalah Bapa. Itu berarti Bapa menyertai dia dan dia mengikuti Bapa. Jadi
Yang satu mengikuti, yang satu berada di memimpin dia. Gitu, ya. Mantap Aku di dalam sekali, Bapa, mantap. Bapa di dalam aku. Dan Bapa sendiri berkata, namaku ada di dalam dia. Begitu. Mantap sekali. Ya, bagaimana? Oke, kita ke Bang Solata dulu. Bagaimana Bang Solata? Apakah Anda juga sepakat mungkin Yesus itu satu hakikat dengan Allah? Yesus itu satu hakikat dengan Allah, atau bagaimana pemahaman Anda? Silakan Bang Solata. Dibuka mute-nya, Pak. Pak Solata dibuka mute-nya, silakan. Kali saya sudah bilang juga kan bahwa kalau Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Bukan Allah, Ya. bukan Bapa Allah. Dia Iya, satu Allah. hakikat dengan Allah atau tidak? Kalau hakikat itu ya saya percaya bahwa kalau hakikat ya satu hakikatnya. Oh, Tapi kalau satu. pribadinya tidak sama. Ya, Hakikatnya satu. Kalau pribadinya Gimana tidak Pak sama. Kristo tanggapan Anda? Kalau hakikat satu, biar kita dapat ilmu, karena saya catat ini. Hakikat itu di mana, bagian mana gitu, ya. Itu hakikat, ya, sesungguhnya, ya. Di mana bagian Yesus Iya. yang merupakan Bapa gitu. Di dalamnya, di luarnya tidak mungkin. Kalau di luarnya pasti dia manusia. Di dalamnya betul, di betul. mana? Di dalam maksud jiwa dia. satu hakikat. Oke, satu hakikat itu maksudnya kan sumber ya. Ya, hakikatnya Allah itu kan ilahi. Jadi Yesus itu berasal dari ilahi. Berasal dari Bapa, betul. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu betul. Ya, Dia ada sebelum Itu dia. Abraham ada, ya. Dia bersama-sama, ya. Yohanes pasal 1 berkata di situ, bukan adalah Allah, ya. Coba saya bantu ya untuk untuk meluruskan. Ini terjemahan LAI salah, ya. Oh, NRH, salah. ya, NRH pada mulanya Amy itu adalah keberadaan, bukan adalah. Keberadaan, bahasa Inggrisnya to be, to exist, to happen, to be present. Itu Amy Eksistensinya. 1510 adalah kata kerja, ya, kata kerja di dalam strong number nomornya 1510. Ya, di situ pada mulanya berada hologos, the word, ya, firman. Bukan adalah firman, ada. Lah itu suatu penghalusan kata. Jadi sebetulnya pada mulanya ada firman, ya. NRH Amy hologos. Kedua, kai hologos Amy pros hotheos. Dulu saya nggak menyadari bahwa ada kata pros di situ. Ya, hologos, the word itu melalui. berada untuk keuntungan, pro. Kalau kita tulis di amplop ya, ini pro Pak Loading, artinya untuk Pak Loading, untuk kepentingan, untuk keuntungan Pak Loading. Jadi keberadaan the word ini, logos, adalah untuk keuntungan theos. Jadi theos itu lebih besar, logos itu lebih kecil. ya. Terakhir, Oke, yang saya bilang salah, di dalam LAI firman itu adalah Allah. Ya, kata adalah itu, lah itu sebetulnya penghalusan dia kata ada. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, mestinya begitu, tapi terbalik. Di dalam teks aslinya, kai theos justru Allah, ya, Amy hologos, kai theos Amy hologos. Jadi di depan itu subjeknya itu adalah yang lebih besar itu, ya. Yang tadi kalimat kedua kan untuk keuntungan theos, dan yang ketiga kai dan theos itu bersama-sama dengan firman. Bukan adalah firman seperti saya adalah Pak Loading, Loading adalah saya, bukan. Nah, di situ terang benderang. Kenapa banyak Kristen mensalahartikan? Pertama,
karena saya mengalami pendidikan di Katolik, ya itu suatu dogma, ya kita diajarkan bukan melalui tata bahasa, ya melainkan dogma. Di dalam Islam, ya untuk mengerti Quran itu diperlukan apa? Nahwu. Nahwu itu apa kata-kata itu? Sorof dibentuk dalam kalimat, ya. Kemudian belajar lagi balagoh. Balagoh itu selain budaya, sastra, makna, ya kan, peribahasa gitu loh. jadi kita juga orang Kristen harus begitu, ya. Nahwu, sorof dan balagoh nggak bisa diterapkan ke dalam Yunani maupun bahasa Indonesia. Itu hanya untuk bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Nah kita sebetulnya punya, asal rajin aja. Seperti tadi saya bilang, ada sama adalah. Itu terbentuknya untuk apa? Lihat konteksnya juga. Tapi kita nggak dididik ya untuk belajar lebih teliti, cermat gitu loh. Jadi di kalangan orang kita lahir dengan kecerdasan berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, ya, perempuan dan laki juga berbeda, ya. Jadi kalau udah salah tumbuhnya itu sulit untuk meluruskan lagi, udah keras gitu, ya. Jadi kita ini kaum muslim tuh berbicara tentang Tuhan, ketuhanan Yesus, ketuhanan ini terus menerus gitu loh. Ya, tapi saya melihat ketidakberhasilan. Karena apa? Sudah curiga gitu. Kristen sudah curiga bahwa Muslim itu mengajarkan sebetulnya benar ini, bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi karena berseberangan, udah curiga, disangkanya menjebak gitu. Ya, dan saya suka gitu. Jadi Islam itu mengajarkan ketuhanan Yesus, bahwa dia bukan Tuhan, bukan mengejek, bukan. Itu betul-betul tuh, Yesus bukan Tuhan, utusan. Tapi karena udah bukan Bapak itu sendiri. Iya, bukan karena udah ada sesuatu yang merasa Muslim itu berseberangan sama Kristen, jadi nggak dipercaya, malah saling menyerang gitu. Ya, gitu. Saya kira Pak Loding tuh silakan tidak gimana mengajak, Pak? Ya, Pak Loding Ya, tidak mengajak lanjut. kita orang Kristen untuk jadi bidat gitu loh. Ya kan, untuk meluruskan, dan Pak Loding tidak bermaksud mengajak kita untuk menjadi Islam. Ya. Itu aja. Terima kasih. Tanggapi. Gimana Pak? Iya, gimana? Iya, tanggapi Oke. Pak Solata, silakan. Saya jadi betul yang disampaikan oleh Pak Cipto itu dari dulu kan saya katakan, saya sudah sering naik di Komal ini bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi, tidak satu pribadi. Itu. Nah, jadi saya tidak ada sependapat dengan Pak Cipto tadi itu, dia membahas itu di Yohanes 1:1 itu, ya cuma kalau saya mau ulang ya tidak bisa saya seperti Pak Cipto untuk menjelaskan, tapi sudah benar dan sudah sangat tepat itu yang disampaikan ya, tentang kata bersama-sama di situ dan tentang firman itu adalah. Jadi itu sudah benar yang disampaikan Pak Cipto itu. Jadi di sini kita bisa membedakan bahwa Yesus dan Allah itu atau Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Jadi yang jadi Tuhan, ya Tuhan itu adalah Allah itu. Nah. Ya, bagus. Berarti Anda sudah sepakat ya? Berarti Anda sudah sepakat bahwa Yesus itu tidak satu hakikat dengan Allah ya? Kalau hakikat, kalau masalah hakikat saya kalau Yesus dengan Allah itu satu hakikat tapi bukan berarti satu pribadi ini ya. Hakikat ini yang bingung nih. Iya. Nah, tapi hakikatnya ini makanya kalau, tadi dijelaskan kan. Ya, coba. Ya, tapi kalau hakikat itu ya, kalau hakikatnya kan hakikatnya Yesus itu kan hakikatnya juga dari Allah gitu. Karena dia datang dan keluar dari Allah. Maksudnya dia langsung dari situ kan. Itu kenapa saya katakan itu Yesus itu dan Allah itu satu hakikat, karena memang Yesus itu datang dan keluar dari Allah itu sendiri. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah dua pribadi yang berbeda.
Allah mempunyai dirinya sendiri, Yesus mempunyai dirinya sendiri. Jadi kalau satu hakikat Pak Tobing ya, pernah dengar kan kata-kata Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Tuhannya, ya kan? Itu bukan hakikat kanan. Kalau kiri dikatakan kambing. Apakah kambing sehakikat dengan Bapa? Ya kan? Iya, tidaklah. Jadi juga Namanya kambing itu kan kata begini Pak hakikat itu Cipto. dibuang gitu. Enggak, Pak Cipto, Dibuang. kata hakikat itu kan kalau kambing dengan manusia kan satu hakikatnya manusia, satu hakikatnya binatang. Jadi itu ya sudah dua hakikat di situ. Kalau Bukan, kalau kambing kan maksud hakikatnya saya binatang. kedudukan kalau domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, kan begitu kan? Kita itu domba, artinya domba itu tidak liar, tidak buas. Kalau kambing kan ada tanduknya. Ya, duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, sebelah kiri kan kambing. Ya, jadi dua-dua sebelah kiri sebelah kanan itu apakah sehakikat dengan yang di tengah itu? Kan enggak juga. Betul nggak? Jadi kalau domba dengan gunakan kalau hal yang sebenarnya kan, kalau domba dengan kambing itu kan satu hakikat, sama-sama binatang. Cuma ya berbeda jenis, satu domba, satu kambing, tapi hakikatnya ya satu, yaitu binatang. kalau saya berkata Seperti itu. Pak Tobing sama saya satu hakikat karena sama-sama makhluk. Manusia. Betul nggak? Sama-sama manusia, hakikatnya kita ini Iya, manusia. nggak bisa begitu. Jadi Pak Cipto dengan saya, dengan Tobing, loading ya kita itu satu hakikat, yaitu manusia. Jadi kita ini satu hakikat, yaitu manusia, tapi kita berbeda pribadi. Nah, seperti itu saya memahami bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa, tetapi bukan satu pribadi. Nah, kayak kita di sini, hakikat kita ini sama-sama manusia. Satu hakikat kita di sini adalah manusia. Tapi kita berbeda-beda pribadi, berbeda-beda tubuh. Nah, gitu. Ngawur aja kalian nih, ngawur aja bicara. Sabar, Resa, open cam dulu, Resa, hargai ngawur. kakak, Resa, hargai kakak, open cam dulu, Resa. Kalau ngawur, Resa hajar, Resa. Nah, hargai kakak, Resa. Silakan buka kamera adikku yang ganteng, silakan. Karena ini Pak Kristo juga, beliau dikenal sebagai Kristen jujur, ya. Pak Solata ini Kristen agak 50-50. Kalau Bang Tobing ini Kristen apa adanya. Nah, Resa ini Kristen berani nih, ini adik saya nih. Silakan. Beliau dari Iya, selamat. Protestan apa Katolik? Oke, bentar, Oke, ya. bentar. Gandung, Bentar, selesaikan. Saya bicara. Bentar, saya bicara. Saya punya pandangan beda dengan Pak Solata sama Pak Cipto. Minta maaf sebelumnya. Sebab ada yang saya mendengarkan bahwa Anda berkata tadi bahwa Bapa dengan Yesus ini pribadi yang berbeda. Oke? Betul. Nah, dan Anda juga menyatakan bahwa ada dua pribadi. Itu saya mengatakan itu. Kenapa? Kenapa? Memangnya, memang dua pribadi. Bentar. Dan Anda tadi berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan Yesus itu punya Allah. Mau ayatnya? Oke. Bentar. Dan Yesus itu punya Allah. Iya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan. Oke. Ketika dia lahir, kemudian ada kata-kata yang disampaikan bahwa telah lahir juru selamat gitu loh. Juru selamat itu artinya berbicara tentang juru Kristus. selamat itu berarti itu adalah Tuhan itu sendiri. Salah terjemahan tadi. Masa Tuhan lahir? Mana ada seperti itu. Sabar. Itu yang Masa pertama. Tuhan lahir? Salah terjemahan. Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes, Coba buka datanya dulu, biar kita tengok. Yohanes Tengok. 10 ayat sabar. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara tentang ehad. Itu berbicara tentang satu pribadi. Itu berbicara tentang satu pribadi, bukan dua pribadi di situ.
Oke. Suatu Ehad, ketika, bentar Pak Cipto. Suatu ketika si Thomas ya kalau tidak salah, dia bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Engkau tidak tahu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Oke? Itu bukan berbicara tentang dua pribadi. Kalau dua pribadi seperti ini, Pak. Saya pribadi, Anda pribadi. Kalau berbicara tentang pribadi yang berbeda seperti itu, saya tidak mau percaya kepada Yesus yang ada dua atau Tuhan yang ada dua. Saya tidak mau percaya. Saya hanya percaya bahwa satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Yesus. Silakan tanggapi. Ya. Ehad bukan berarti satu kesatuan. Bukan jumlah. Tetapi adalah satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti dia. Yaitu namanya ehad. Kalau mendengar Pak Loding berbicara laisa kamitsli syai'un, itu artinya tidak ada yang serupa. Ya. Jadi nggak ada yang serupa. Dan dikata buat Pak Ingot ya, Pak Ingot bahwa hakikat. Kalau kita semua hakikat manusia, ya kita berlima di sini hakikat manusia. Tapi kalau kita dengan Tuhan yang adalah roh tidak sehakikat. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh dan kebenaran. Ya kan? Tuhan adalah roh. Maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Paham? Jadi cobalah dibuang sejauh-jauhnya kata hakikat. Karena di dalam Bible sendiri nggak ada LAI menggunakan kata hakikat. Yang ada adalah sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Islam tuh, bahasa Quran inani, sesungguhnya. Truly, bahasa Inggris tuh truly, sesungguhnya. Sejujur-jujurnya. Ya. Gitu. Jadi tolong jangan pakai hakikat. Hakikat itu susah dimengerti, ya. Mesti ada konteks, mesti ada penjelasan. Oke. Kita berlima tuh tidak sehakikat dengan Tuhan. Oke, lanjut. Oke. Pak siapa? Oke, Pak Cipto. Solata. Jadi berarti bentar. Berarti Pak Cipto, Solata dan Tobing ini percaya Tritunggal, betul? Saya nggak percaya. Saya tidak percaya Tritunggal. Saya tidak percaya Tritunggal. Jadi ditunggal. Tritunggal itu tidak akurat ya penjelasan. Oke. Kadang dia Jadi Anda percaya. Oke. kadang Jadi dia Anda manusia, percaya tadi kadang bahwa dia Bapak. sabar. Nah, Iya, jadi kalau sabar Pak Tobing. Tadi Anda bilang bahwa Yesus punya Tuhan. ya, Berarti ada berapa Tuhan? Yesus adalah putra, bukan Tuhan. Tuhan bisa. Enggak. Saya bentar Pak, bentar. Saya tanya, ada berapa Tuhan? Tuhan dan Tuhan beda. Jadi pemahamannya beda. Tuhan bisa disematkan kepada Yesus. Tapi kalau Tuhan tidak bisa disematkan hanya kepada Bapa. Oke, yang saya tanyakan ada berapa Tuhan? Maksudnya? Ya Tuhan satu. Yesus itu Tuhan nggak? Salah terjemahan kali, salah terjemahan. Itu Nggak yang usah membuat salahkan terjemahan, nggak usah salahkan terjemahan. Yang aku tanyakan, Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan. Kita harus mengikuti KBBI. KBBI Apakah yang Tuhan dengan Tuhan itu beda? beda. Oke, coba jelaskan bedanya apa?
Tuhan itu, Tuhan bisa dikatakan pemilik. Tapi kalau Tuhan itu, kalau kita menurut KBBI, pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus bukan pemilik? Pemilik? Apakah Yesus bukan pemilik? Iya, siapa yang memberikan? Kan pasti ada yang memberikan. Mana ayatnya? Coba ayatnya. Oke. Terus kemudian dia berkata dalam kitab Paulus itu bilang begini, bahwa dia yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Iya, ayatnya dulu kita buka biar jangan bernarasi liar, ya kan? Bentar, saya punya device, saya punya handphone cuma satu yang. Bentar saya cari. Yohanes 1:3. Yohanes 1:3. Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oh, siap. Anda nggak tahu siap. apa. Anda diam. Ini urusan kami, oke? Ini beta mau hajar mereka ini nih. Biar sekalipun mereka lebih tua dari saya. Masih darah muda, Pak Loding. Bukan darah muda. Darah yang salah. Dia pikir di sini tidak berilmu semua. Biarkan saja, biarkan. Orang kan room kalau kosong diketuk itu kan bunyinya kuat kan? Biarkan saja. Ah, itu dia. Karena saya pribadi tadi saya sepakat sama Pak mulai. saya pribadi tadi saya sepakat sama Pak Kristo tadi karena Yesus dan Allah itu bukan satu hakikat. Karena di Yohanes 1:14 di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, hakikatnya tidak terlihat. Yang menerima adalah Yesus, hakikatnya manusia terlihat. Karena hakikat ini keadaan yang sebenarnya. Begitu. Sebenarnya Pak Loding. Kalau itu Bang Lodi ya, kalau saya begini Bang Lodi menjelaskan itu ya. Yohanes 1 ayat Kalau 14 itu mereka firman menjadi manusia hanya itu aja dibaca. Tapi nggak dibaca ke bawah. Itu repotnya. Kan Yesus sudah kan di Yohanes 1:18 sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Allah itu tidak terlihat. Kalau Yesus satu hakikat dengan Allah, bagaimana kalau kita mau dibeda ya? Karena hakikat ini adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Allah tidak terlihat. Kenyataan yang sebenarnya Yesus terlihat. Berarti kalau Yesus adalah Allah juga, berarti dia itu dua hakikat. Begitu. Ya. Atau gimana Pak Kristo? Mungkin salah penjelasan saya, tolong diluruskan. Makanya sering umat Kristen mengatakan kan Yesus itu punya dua natur. Nah, 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau saya melihat di situ ya memang dia punya dua hakikat. Ketika dia jadi manusia ya hakikatnya manusia. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Sebenarnya begini, Pak. Ketika dia datang mengambil rupa seperti manusia ya memang sama dengan manusia, berarti dia punya hakikat juga berarti manusia. Bang Solata ini masih nyangkut di hakikat. Pak Kristo sama Pak Tobing, dia masih nyangkut di hakikat. Tapi kalau pribadi kan dia mengatakan sudah dua pribadi, tetapi dia masih nyangkut di hakikat gitu. Coba berikanlah kepahaman hakikat kepada dia. Kebetulan beliau juga orang ini diam-diam juga berisi kan. Ngelek tidak? Soalnya saya ngelek ini. Ngelek tidak? Kalian tidak ngelek kan? Kamarnya kok lalot sekali. Iya, halo. Tidak ngelek kan? Enggak. Sudah bagus, Pak. Terang benderang. Oke, lanjut. Tap layar teman-teman, pecahkan 3M. Sebenarnya Lanjut. begini, Pak Solata. Sesudah Yesus dibaptis, jadi dia pernah mengalami seperti kalau di umur 12 pernah. Tapi
lebih, kalau dibaca di Lukas 2 ayat 52 dikatakan di sini, saya baca ya. Lukas 2 ayat 52. Ayat 51 ya. Hilang dia. Lalu dia pulang Bukan cari ayat, tapi cari cara untuk menghilang. Dan dia terus tunduk kepada mereka. Juga ibunya terus menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya. Ayat 52 dikatakan, Yesus terus bertumbuh besar dan semakin berkhidmat dan semakin disenangi oleh Allah dan manusia. Jadi sesudah dia dibaptis, makanya kadang kebanyakan orang Kristen itu dua apa ya, inkarnasi katanya. Tapi kalau waktu dibaptis memang betul-betul dinaungi Roh Kudus atau kuasa Bapa kepada dia. Bukan Bapa itu yang turun, tapi kuasanya yang turun. Menaungi kehidupan dia. Makanya dia bisa berpuasa sampai 40 hari sesudah dibaptis. Masa ada orang bisa berpuasa kalau tidak dinaungi kuasa Bapa yang di sorga? Bukan Bapa itu yang datang, bukan kuasanya yang datang. Kita di atas ini Pak Sitohing sudah sepakat itu, kalau maksudnya Yesus itu dan Bapa itu adalah berbeda. Kita tidak ada masalah di situ. Kita sudah sepakat, Pak Cipto, Pak Tobing, saya. Sebelum saya kenal kalian, saya sudah sering teriak-teriak di sini tuh. Makanya saya sering dibully. Nah, kayak itu tadi yang naik itu langsung membuli itu. Nah. Ya. Sudah mana dia? Ya. Tapi Bang Solata ini saya lihat masih nyangkut di apa, di hakikat Pak Kristo. Mungkin Pak Kristo bisa kasih penjelasan lebih detail lagi. Begitu. Ya, saya jelaskan ya. Dari pasal 1 Yohanes ya. Ya, ayat 3, pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, banyak orang Kristen mengatakan Dia ini adalah Logos atau Yesus, padahal Dia ini adalah yang disebut Allah tadi. Ya kan? Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah itu yang tadi disebut. Dan tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa Bapa, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di dalam Allah, di dalam Tuhan ada hidup, ada life, ada terang, ya kan? Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Ada hidup, makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu bisa diartikan kebodohan, keburukan, kejahatan, ya, kesesatan. Terang itu lambang, ya, itu. Yang tadi mengenai kuasa juga, Yesus memberi kuasa kepada siapa yang percaya menjadi pengikutnya, menjadi anak-anak. Ya. Kalau dia anak berarti datang dari Bapa. Kalau kita datang dari Yesus, ya. Karena dia pemilik kita. Ketika kita menyerahkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada dia, maka dia menjadi pemilik kita. Ya. Karena kita mempercayakan diri kepada dia, maka dia mempunyai pengikut, Yesus. Jadi dia pemilik, dia memiliki pengikut. Sebetulnya kita bertiga ini Kristen udah oke lah.
tinggal jangan menggunakan kata hakikat karena bikin pusing itu, ya. LAI juga nggak menggunakan kata hakikat. Berarti kalau tiga-tiga ini kan sudah bagus nih, masalah konsep ketuhanan ini kan intinya bagaimanapun Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan Allah Bapa yang Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari pemahaman ini luar biasa ya, baru kali ini di kepala saya mendapatkan di mana 3 orang Kristen itu dalam konsep ketuhanan itu pahamnya sama semua, luar biasa. Ini satu keberkahan yang luar biasa sih saya lihat. Nah, tapi kalau kita merujuk karena ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda ini ya. Yang pertama contohnya saya tanya sama Pak Kristo. Kalau menurut Pak Kristo itu penyaliban itu rencana siapa itu? Karena terkadang di sini juga banyak yang keliru. Ini bisa berbeda nih kita 3 ya. Nah, di Bisa sini bertiga. di sini yang kita cari. Ya. Memang perbedaan itu yang Oke. kita harus Ini bisa gas. berbeda. Itu. Siap, silakan. Ya, saya sampaikan ya pemahaman saya. Yesus itu dihukum Siap. mati karena dia berdosa. Ya, Oh, dia berdosa. berdosa. Iya. Kenapa dia berdosa? Padahal dia orang benar. Karena dia menentang Taurat. Ya, menentang. Dia datang ke dunia ini untuk orang Yahudi yang memegang Taurat. Dia sendiri orang Yahudi. Ya. Dia ini membawa keluar seperti orang Bani Yakub dibawa keluar dari Mesir. Ya, dia membawa keluar orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dia sendiri melanggar hukum, ya. Satu, tentang hari Sabat, dia keluar dari rumah. Hari Sabat ya buat orang Yahudi itu sesuatu yang harus ditaati, mereka harus tinggal di rumah. Ada waktu zaman Musa, masih Musa hidup, ada seorang keluar rumah kepergok mengambil kayu api, kayu bakar, ya, ditangkap, tidak ada ampun, tidak ada bilang, ya saya tidak akan melakukan ini lagi, langsung dirajam. Ya, itu di PL, bisa dicari itu. Ya, jadi Yesus keluar rumah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tuh bekerja dalam hal memetik bulir gandum. Bulir gandum kan seperti orang ngumpulin padi gitu loh, ya. Itu bukan kerjaan 1 jam 2 jam, ya. Nah, Yesus tuh walaupun dia mengajar, dia menyembuhkan orang, itu tidak diperbolehkan. Dia melanggar. Dan dari 10 perintah Taurat, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Dia membawa konsep ketuhanan yang beda, ya. Bapakku dengan bapakmu, yaitu di dalam pasal 38, ya, itu sudah dia membuat suatu dikotomi, perbedaan, ya, bahwa karena Yehova juga disebut Bapa, dan Yesus sendiri menyebut Tuhannya itu Bapa, jadi sebutan, ya. Nah, ayat 38, ketika dia berdialog dengan orang-orang pinter, bukan orang-orang tukang sayur, orang-orang Farisi, orang-orang pinter semua, ya. Pasal 38, ya. Apa yang kulihat pada Bapa, apa yang kulihat pada Tuhanku, apa yang ku pahami tentang Tuhanku, ya. Ya, itulah yang kusampaikan, yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat, kamu lakukan tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu, dari Yehova, dari Adonai Hasem, ya. Jadi ini berbeda. Tuhan Yesus dengan Tuhannya orang-orang Farisi itu berbeda. Maka puncaknya ketika satu kalimat yang keras dari Yesus di ayat 44, ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu udah keras, ya. Jadi Yehova itu menurut Yesus itu adalah iblis, ya. Nah, ini menjadi suatu pertentangan antara Yahudi dengan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, penjaga-penjaga Taurat itu dengan Yesus. Nah, satu perintah pertama, kedua, jangan ada padamu patung, jangan membuat bagimu patung atau gambar yang serupa dengan dan engkau bersujud menyembahnya sebagai Tuhan.
Yesus mengatakan, aku adalah gambar dan rupa daripada Tuhanku. Nah, itu sudah bikin patung. Ya, ya, tadi Sabat. Kemudian jangan menyebut nama Tuhanmu Yehova dengan sembarangan. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kan itu udah menyakitkan, ya. Kalau Yesus itu ditanya tentang Taurat, ya, dia berbicara dari hormatilah bapak ibumu sampai selesai. Ya, dia tidak pernah menyinggung yang empat perintah di atas tadi. Karena dia melanggar. Yesus tidak mencuri, tidak membunuh, dia menghormati orang tuanya. Dia tidak menginginkan barang kepunyaan orang lain, ya. Ketika dia membayar pajak, dia membuat suatu mujizat, mengambil koin, uang dari mulut ikan, dia bayar pajak. Jadi, saya bukan bilang Yesus itu jelek, tapi dari pandangan Taurat, dia itu orang yang berdosa. Maka, majelis agama yang terdiri dari orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang suci, orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang dungu. Yesus dijatuhkan hukuman mati. Begitu. Dan itu bukan urusan Betul, penebusan silakan. dosa. Ya. Mati itu Siap. karena dia salah. Dia bersalah kepada Oke, Tuhan. luar. Berarti intinya Yesus ini karena dia mati itu tersalib karena berdosa ya, poinnya di situ Iya. ya, Pak Kristo. Iya. Oke. Mungkin Bang Long atau Bang Solata dulu silakan bagaimana? Karena memang kita ini bukan cari persamaan. Kalau cari persamaan mending tidak usah diskusi, tetapi kita mencari perbedaan agar mana yang benar, mana yang keliru biar kita luruskan sama-sama. Begitu, silakan. Iya. Bagaimana Pak Solata dulu atau siapa yang maju duluan ini? Saya duluan. Oke, boleh, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Yesus berdosa, silakan. Kalau di pemahaman saya, Yesus tidak berdosa ya. Tadi kita sudah sepakat bahwasannya Yesus itu adalah utusan Bapa. Jadi Bapa yang mengutus dia. Mungkin kalau dia utusan Bapa, tak mungkinlah berdosa. Karena dia diprioritaskan akan memberitakan tentang kebenaran di bumi. Jadi Kenapa Yesus dibumbum atau disalibkan? Apakah itu memang rencana iblis? Ya, saya setuju dengan rencana iblis. Biar pemberitaan kebenaran ini tidak akan terlaksana. Dan juga memang pada saat itu dikatakan pada itu kenapa dia dengan ahli-ahli Taurat? Pada zaman itu memang Yesus datang ke bumi ini yang utusan ini karena sudah banyak yang salah aturan-aturan Farisi. Di zaman dulu itu mereka prioritas. Mereka pemimpin di dalam tentang di bait suci semua, tapi sudah banyak yang meleset, yang salah. Jadi Yesus ini datang membuat reformasi ya. Di hari Sabat dilarang. Bisa menyembuhkan orang di hari Sabat. Bisa. Berbuat baik itu boleh. Itu yang dilarangnya. Dan juga soal makanan seperti murid-muridnya mau cuci soal makan, murid-muridnya tidak mencuci tangan dengan bersih sampai ada aturan sampai ke siku dulu harus mencuci tangan, itu tradisi. Oke. Jadi hanya cuci tangan biasa aja. Boleh makan. Boleh. Oke. Jangan sampai ke siku aja. Boleh, hanya cuci tangan ini aja boleh. Itu yang dilarang, diperbaharui Yesus. Jadi mereka tidak suka melihat Yesus pada zaman itu. Itu Pak. Itu yang bisa.
Makanya Siap. Terima kasih. Mungkin ya begini juga ya. Ini ingin saya sampaikan sedikit ini buat teman-teman semua ini. Di tempat saya ini kan sudah 2:30 nih. Saya kan di waktu bagian timur 2:30 di sini. Jadi ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ini. Saya mau istirahat dulu, boleh tidak Pak Kristo, Bang Solata sama Boleh. Pak Tobing? Insya Allah besok kalau diizinkan oleh Tuhan kita lanjut kembali ya. Soalnya iya, ya boleh ya. Mohon maaf Pak jaga Kristo, kesehatan. mohon maaf Pak Tobing. Istirahat. Ini diskusinya berjalan dengan lancar. Nanti Insya Allah kalau saya live naik lebih awal juga tidak masalah. Biar Ya, kita atur terima waktu kasih besok ya. kita bahas masalah penyaliban ini. Ya, Ya. mana yang betul, Ya. mana yang salah. Karena Pak Kristo mengatakan bahwa Yesus berdosa, dan Pak Tobing mengatakan bahwa dia tidak berdosa karena penyaliban datang dari iblis. Mungkin Bang Solata, penyaliban datang dari siapa? Biar saya catat supaya besok menjadi tema baru kita. Ya kalau itu ya, saya juga mengatakan sama dengan ke Pak Tobing ya. Itu pribadi Oke, Yesus Pak ya. Tobing, Kalau baik. pribadinya, Siap. kalau pribadinya Berarti Yesus penyaliban tidak datang dari berdosa. si iblis ya. Penyaliban datang dari iblis. Kalau Pak Kristo Kalau- penyaliban itu karena perbuatan Yesus sendiri karena dia berdosa ya, melanggar hukum Taurat, jangan membuat patung, sampai beberapa yang telah dijelaskan. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita atur waktu ya insya Allah ya. Kalau tidak Baik. keberatan, nanti naik lagi, kita atur waktu, kita buat diskusi yang beredukasi. Siapa ya? Kalau memang ada yang Ya. kerasukan bisa kita berempat satukan agar rukia dia. Ya, gitu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Kristo, Terima kasih. terima kasih sudah mampir. Ya, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Ya, Pak Kristo, Pak Tobing juga, sama Bang Solata ya, Bang Solata ya. Terima kasih semua, kalian Oke, orang-orang terima baik dan kasih. salam toleransi. Siap, Selamat tidur, selamat beristirahat. siap, terima kasih. Siap. Saya izinnya. Ya Bang Solata ya, terima kasih Bang Solata ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Siap. Oke teman-teman, mohon maaf juga buat kalian semua ya yang mungkin narasinya rasa tergantung atau apa, nontonnya rasa tergantung. Saya mohon maaf karena memang saya juga harus jaga kesehatan ya. Ya karena saya insya Allah hari Senin ini sudah mulai jalan ya. Jadi saya jalan itu dari Ternate ke Bitung, Manado, Gorontalo, nengok ibu karena ibu saya berada di Gorontalo, dan dari Gorontalo baru saya ke Jakarta, baru ke Surabaya ya. Buat teman-teman semua tolong dukung saya, tolong support saya dengan doa ya teman-temannya. Semoga safari saya berjalan dengan lancar karena saya ada diskusi ngobrol perkara iman dengan Pak Budi Asali di Surabaya, dan saya di Jakarta mau ketemu sama Bang Kiko sama Bang Bruce itu, sama ada beberapa netizen lagi yang kita mau jumpa sama mereka ya. Doakan semoga perjalanan saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan seluruh langkah kaki kita ya, niatnya karena Allah. Oke teman-teman, terima kasih semua, dan terima kasih buat para netizen yang baik hati dan tidak sombong ya. Berkat kalian alhamdulillah Komal kita bisa ada edukasi ya, bahkan banyak yang mualaf ada beberapa orang yang mualaf di sini itu berkat doa kalian, berkat dukungan kalian, berkat tip-tip kalian. Ya teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah tip-tip layar sampai 3,1 M, sangat luar biasa. Dan buat teman-teman juga semua yang sudah kirim-kirim gift, terima kasih. Insya Allah gift ini kita pakai dakwah online maupun offline. Oke teman-temannya, terima kasih. Saya tidak bisa berlama-lama lagi karena sudah ngantuk saya ya. Nanti kita lanjut. Insya Allah habis sholat subuh, kalau saya bisa live, saya live saja. Ya, kalau tidak, palingan habis sholat asar baru kita live. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan, salam tauhid, jayalah Islamku. Siap. Saya pamit ya teman-teman semuanya. Yang di YouTube juga terima kasih ya. Saya izin pamit dulu yang di YouTube semuanya ya. Ya, terima kasih sudah subscribe. Jadi teman-teman, kalau boleh dari sini teman-teman berpindah dulu ke YouTube, dibantu subscribe di YouTube itu PST Loading TV, dan YouTube yang Bang Loading original yang foto profilnya seperti ini, karena YouTube saya dua, yang satu saya amanakan kepada siapa?
Bunda Natali ya, dan jangan lupa follow juga di subscribe juga YouTube beliau ya, Natali Iriani atau Hijra Khadijah ya teman-temannya. Oke. Saya harap untuk berpindah semua untuk dibantu subscribe dulu ya. Ya, PST Loading TV yang sementara lagi live teman-temannya. Yang sementara lagi live ya. Yang ini lagi sementara lagi live ya. Nih. Lagi live, ini sementara lagi live ya. Bantu di subscribe PST Loading TV ya. Dan juga teman-teman bantu di subscribe juga ini YouTube saya juga ya. Ini YouTube saya juga.